Ting tong. Tristan membuka pintu. Saat pintu terbuka, di depan pintu berdiri seorang wanita berpakaian seksi dengan senyum yang begitu menggoda. Dia adalah Jasmine, wanita penjajah cinta yang biasa Tristan bayar untuk menemaninya. Tentunya bukan hanya sekedar menemaninya duduk bersantai, tetapi menemaninya olahraga ranjang. Wanita itu segera merangkul Tristan dan menggelayut manja di dada bidang Tristan. "Sayang, kemana saja selama seminggu ini? Aku tidak melihatmu di klub," tanya Jasmine sambil mengecup leher Tristan. "Aku sibuk." "Masuk dulu," ucap Tristan. Jasmine melepas pelukannya dan masuk ke dalam. Ia duduk dengan menumpangkan sebelah kakinya. Tristan menutup pintu dan duduk di samping Jasmine. Jasmine adalah wanita yang paling sering Tristan sewa karena di antara wanita yang klub Sun sediakan. Hanya Jasmine lah yang paling menggoda dan juga paling cantik. Namun, entah mengapa hari ini Jasmine terlihat biasa saja di mata Tristan. Jasmine bangun dan duduk di pangkuan Tristan lalu mulai mengecup bibir Tristan. Kedua tangan dengan jemari lentik itu mulai menyusuri setiap lekukan perut six-pack Tristan. Tristan mulai terbakar gairah dan membalas permainan lidah dari Jasmine. Namun, suara teriakan Haruna membuyarkan hasrat Tristan yang sedang menggelora. "Tristan! Buka pintunya! Kumohon, hiks." Haruna terus berteriak sambil menggedor pintu. "Sial! Pergi kau," ucap Tristan dengan marah sambil mendorong Jasmine dari pangkuannya hingga terjatuh. "Sayang, suara siapa itu?" Jasmine bangun dan merapikan bajunya. "Bukan urusanmu. Ini bayaranmu, pergilah." Tristan melempar selembar cek dengan nominal 20 juta rupiah. Ia mengusir Jasmine dari rumahnya dan mengunci pintu lalu dengan emosi ia melangkah ke kamar Haruna. "Ceklek." Mendengar suara kunci diputar, Haruna tersenyum. Haruna sudah bersiap memohon pada Tristan agar tidak mengurungnya dan berjanji tidak akan pernah pulang ke rumahnya. Saat pintu terbuka, senyum Haruna berganti ketakutan. Tristan melangkah dengan pandangan seperti seekor serigala yang siap menerkam mangsanya. Melihat Tristan melangkah maju dengan wajah menyeringai, Haruna melangkah mundur. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulit putihnya. Perlahan-lahan kulit Haruna mulai basah oleh keringat hingga merembes ke baju yang dipakai Haruna. "Mau, apa kamu?" tanya Haruna dengan ketakutan. Tristan tidak menjawab, ia terus melangkah maju hingga ia melewati pintu. Tristan menutup dan mengunci pintu kamar Haruna. Haruna semakin ketakutan, Haruna mencoba keluar dengan mendorong Tristan dan mencoba membuka kunci. Tetapi tangan Haruna kalah cepat dengan tangan Tristan yang mengambil kunci kamar dan melemparnya ke atas ranjang. Haruna terbelalak saat Tristan menggendong tubuh Haruna di atas pundaknya. "Lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan padaku? Tristan! Lepas!" Haruna berteriak sambil memukul punggung Tristan. Ia terus memberontak dalam gendongan Tristan hingga ia terhenyak saat Tristan melemparkannya ke tengah ranjang dan mengunci pergerakan Haruna di bawah tubuh Tristan. "Apa kau tahu?" "Tahu, apa?" Haruna gemetaran dalam kungkungan Tristan. "Aku sedang bersenang-senang di bawah dan kau merusak kesenanganku. Sekarang, kau harus bertanggung jawab," ucap Tristan. Ia menyeringai menatap Haruna yang sangat ketakutan. "Aku minta maaf, aku tidak tahu. Kumohon lepaskan aku tidak bermaksud mengganggumu." Haruna terisak. Air mata mulai menetes di kedua sudut matanya. Tristan sudah tidak memedulikan tangisan Haruna. Tristan mulai mengecup paksa bibir Haruna. Haruna memberontak hingga ia tidak punya tenaga lagi untuk memberontak. Tristan benar-benar sudah gelap mata. Rintihan dan tangisan Haruna tidak membuat Tristan sadar dan berhenti. Justru Tristan semakin terbakar gairah dan tidak sanggup untuk menahannya. Tristan membuka baju dan seluruh kain yang menempel pada tubuh Haruna. "Tristan, hentikan! Hiks. Kumohon, berhenti. Tristan, lepaskan aku." "Tidak." Haruna menjerit sekuat tenaga hingga suaranya menggema di sekeliling rumah. 1 jam kemudian. Hiks. Haruna duduk meringkuk di tepi ranjang. Seluruh tubuh Haruna dipenuhi tanda kismart yang membiru. Sementara Tristan berbaring kelelahan setelah menuntaskan hasratnya pada Haruna. Haruna terus mengusap tubuhnya. Ia merasa kotor, menjijikkan, tidak berharga.
Haruna kehilangan kehormatannya, rasanya ia tidak sanggup menghadapi dunia lagi. Haruna turun dari ranjang dan melangkah menuju jendela. "Mau kemana kamu?" tanya Tristan. Ia bangun dan duduk melihat Haruna yang melangkah ke arah jendela dengan pandangan kosong. Saat Tristan melihat Haruna membuka jendela, ia mulai waspada dan perkiraannya benar. Haruna mencoba bunuh diri. Tristan segera berlari sebelum Haruna melompat dari jendela. Ia memeluk Haruna dengan erat dan menariknya menjauh dari jendela. "Lepaskan aku! Brengsek!" Haruna meronta sambil memaki Tristan. "Tidak akan. Sebelum kau tenang dan diam. Jangan berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Hidupmu adalah jaminan keluargamu. Jika kau mati, keluargamu akan ikut mati," ancam Tristan. Haruna menangis terseduh-seduh mendengar ancaman Tristan. Haruna memukuli Tristan dengan tenaga yang lemah. Tristan berdiri tegak di depan Haruna dan menerima setiap pukulan yang bahkan tidak terasa olehnya. Sampai Haruna kelelahan dan terduduk di lantai dengan memegangi selimut yang menutup tubuh polosnya. Sementara Tristan hanya memakai boxer hitam, ia berjongkok di depan Haruna yang masih terseduh-seduh. "Kau masih perawan? Lalu, Kiara, anak siapa?" "Dia bukan anakmu," tanya Tristan. Sejak ia hendak melakukannya pada Haruna tadi, Tristan sudah menyadari kalau Haruna masih perawan. Tristan merasa bangga karena dirinya adalah lelaki pertama bagi Haruna. Haruna hanya terus menangis dan tidak menjawab pertanyaan Tristan. Tristan memegang pundak polos Haruna, tetapi Haruna menepis tangan Tristan dengan kasar. "Singkirkan tanganmu. Kau, brengsek," maki Haruna. Tristan memaksa dan menggendong Haruna lalu membaringkannya di ranjang dengan lembut. Haruna segera berbalik membelakangi Tristan. "Kau bisa diam sampai kapanpun. Asal kau tahu, mudah bagiku untuk mencari informasi tentang Kiara." "Haruna, kau wanita pertama yang mengganggu pikiranku," ucap Tristan lembut. "Aku yakin pikiranmu sudah terganggu sejak dulu. Sejak dulu kau memang sudah gila, bahkan tanpa bertemu denganku, kau juga memang sudah menjadi orang gila," ucap Haruna dengan emosi. Bagaimana bisa dirinya yang menjadikan Tristan terganggu? Haruna tidak merasa merayu atau menggodanya, bahkan Haruna sangat ingin menghindarinya. Haruna menutupi seluruh wajahnya dengan selimut dan kembali terisak di bawah selimut. Haruna merasakan sesuatu yang merembes di antara pangkal pahanya. Rupanya masih ada sisa benih Tristan yang merembes keluar. Haruna pun bangun dan melangkah ke kamar mandi. "Kemana lagi?" "Mandi dan mencuci cairan hina milikmu, brengsek," jawab Haruna. Haruna sudah tidak sudi memanggil nama Tristan dan terus memakai kata brengsek sebagai kata panggilan untuk Tristan. Haruna masuk ke dalam kamar mandi, ia mengisi bak mandi dengan air hangat dan merendam tubuhnya di dalam bak mandi. Haruna merasakan perih di antara pangkal pahanya. Ia menggosok tubuhnya dengan kuat. "Kotor. Menjijikkan." Dengan kasar Haruna menggosok tubuhnya hingga memerah semua. Kesucian yang ia jaga selama ini, telah dikotori oleh lelaki yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Haruna memeluk tubuhnya yang terasa sakit setelah digosok dengan kasar. Kembali Haruna menangis dan meratapi nasibnya. Hanya sebuah kata yang menyinggung hati Tristan, nasib Haruna dan keluarga bahagia Kamal berakhir dengan menyedihkan. Haruna kelelahan menangis dan tidak sadarkan diri, tubuhnya masuk ke dalam bak mandi dan tenggelam. Tubuh Haruna menggelosor masuk ke dalam bak mandi dan tenggelam. "Dia tidak akan berbuat macam-macam di kamar mandi, kan?" gumam Tristan. Karena merasa khawatir, Tristan masuk ke dalam kamar mandi yang tidak dikunci oleh Haruna. Tristan seketika panik saat melihat Haruna tenggelam di bak mandi. Tristan segera mengeluarkan Haruna dari bak mandi dan membaringkannya di lantai kamar mandi. Tristan melakukan CPR dengan wajah ketakutan. Pertama kali dalam hidup Tristan, dirinya merasa ketakutan. Selama ini, tidak ada satupun hal yang bisa membuatnya takut. Namun, saat ini dia merasa takut, panik, khawatir. Berkali-kali Tristan melakukan CPR pada Haruna, membantu memberikan napas buatan dari mulut ke mulut. Tetapi sudah 3 kali masih belum ada reaksi apapun dari Haruna. Setelah 8 kali, barulah Haruna sadar dan terbatuk sambil memuntahkan air yang masuk ke dalam tubuhnya. "Uhuk-uhuk. Haruna, syukurlah kau sadar," ucap Tristan.
Ia membantu Haruna bangun agar duduk dan mengeluarkan air yang tertelan saat tenggelam tadi. Tristan memeluk Haruna dengan erat, ada rasa lega dalam hati Tristan. Ia sangat bahagia saat Haruna sadar. "Lepaskan aku," ucap Haruna sambil mendorong Tristan. Haruna bangun dan memakai handuk kimononya. Ia melangkah keluar dengan lemah, di depan pintu kamar mandi Haruna kembali terkulai tidak sadarkan diri. Untung saja Tristan menangkap tubuh Haruna tepat waktu, jika tidak, mungkin kepala Haruna membentur tepian tiang pintu. Tristan menggendong Haruna dan membaringkannya di tempat tidur. Tristan menelpon dokter pribadi keluarga untuk memeriksa keadaan Haruna. Ia memakai piyama tidur dan membuka pintu saat mendengar bunyi bel. "Ceklek. Kau kelihatan baik-baik saja. Ada apa memanggilku tengah malam seperti ini?" ucap Dokter Budi. Dokter Budi adalah dokter pribadi keluarga Isam. Dokter Budi juga merupakan paman dari Tristan, usianya saat ini sudah menginjak kepala 4. "Bukan aku yang sakit, tapi, ikut saja." Tristan melangkah lebih dulu dan membawa Dokter Budi ke kamar Haruna. "Tolong periksa dia. Dia tenggelam di bak mandi. Aku sudah melakukan CPR dan dia sudah memuntahkan air yang masuk." "Apa dia akan baik-baik saja?" tanya Tristan dengan cemas. Budi melihat wajah Tristan dengan heran. Tidak biasanya Tristan terlihat cemas dan ketakutan seperti saat ini. Budi memeriksa keadaan Haruna dan memberikan resep pada Tristan. "Ini resep obat untuk nona ini. Dia baik-baik saja. Sepertinya air yang masuk juga tidak terlalu banyak, mungkin dia baru tenggelam dan kau menyelamatkannya tepat waktu." "Hah? Untung saja tidak terlambat," gumam Tristan sambil mengembuskan napas lega. "Siapa gadis ini? Dia pasti bukan wanita nakal yang biasa kamu sewa, kan?" "Dia, Haruna. Asal-usulnya, Paman tidak perlu tahu." "Yang jelas, dia bukan wanita seperti yang Paman pikirkan," jawab Tristan. "Apa dia kekasihmu? Kalau iya, segera menikah saja. Kau sudah berusia 25 tahun. Kau mau Chris terus menunggumu menikah lebih dulu. Kalau kau sudah menikah, baru dia mau menikah. Siapa yang menyuruh kakak menungguku? Kalau dia mau menikah, ia menikah saja lebih dulu." Budi hanya menggeleng pelan. Seluruh keluarga Isam tahu apa alasan Christian belum mau berumah tangga. Christian sangat menyayangi adiknya, Tristan. Christian hanya mau menikah jika Tristan sudah menikah. Namun, sampai saat ini Tristan masih saja bermain-main dengan para perempuan malam. Semua Tristan lakukan untuk mengalihkan rasa sakit hatinya, setelah lamarannya ditolak oleh Stevie. "Aku pergi." Tubuh rentaku ini sudah tidak sanggup bekerja lembur. "Sepertinya sudah saatnya aku pensiun," ucap Budi menggoda Tristan. "Maaf. Paman puas sekarang?" tanya Tristan dengan wajah cemberut. Budi tersenyum melihat keponakannya. Tristan mengantar Budi sampai pintu depan dan membukakan pintu mobil untuk pamannya. Budi menepuk pundak Tristan lalu masuk ke dalam mobil. Mobil Budi melaju pergi meninggalkan halaman rumah Tristan. Budi sempat melihat sekeliling. Ia tidak menemukan orang lain selain Tristan dan Haruna yang terbaring di ranjang. Padahal biasanya di rumah Tristan banyak pelayan dan para penjaga. Setelah mobil pamannya tidak terlihat, Tristan kembali ke dalam rumah dan mengambil jaket di dalam lemari di kamarnya. Tristan masuk ke kamar Haruna dan berpamitan pada Haruna yang tertidur. "Aku pergi membeli obat dulu," ucap Tristan lalu ia mengecup kening Haruna dengan lembut. Tristan pergi dengan mobil hitamnya. Ia mencari apotek yang buka 24 jam untuk menebus resep obat dari Budi. Setelah mendapatkan obat yang dicari, Tristan segera kembali ke rumah. Saat Tristan datang, Haruna sudah bangun dan duduk bersandar di ranjang. Pandangannya menatap kosong ke arah cermin. Melihat pantulan dirinya di cermin, Haruna merasa jijik melihat dirinya sendiri yang sudah tidak suci lagi. Kembali air mata Haruna menetes, ia menangis tanpa suara. Betapa malang nasibnya yang harus kehilangan harga diri karena pria yang sangat arogan dan dingin seperti Tristan. "Kau sudah bangun? Makan buburnya dan minum obat," ucap Tristan. Ia memasak bubur untuk Haruna dan membawa semangkuk bubur itu ke kamar. Tristan juga membawakan obat dan air minum untuk Haruna. "Aku tidak mau." Haruna menjawab dengan ketus tanpa melihat ke arah Tristan. "Ini aku masak sendiri buburnya, makanlah." "Aku bilang, aku tidak mau."
Prang! Haruna menepis bubur di tangan Tristan hingga terjatuh dan mangkuk itu pecah berantakan. Tristan meradang dan mengambil obat dari wadahnya. Baiklah, kalau tidak makan tidak apa-apa. Tapi kau harus meminum obatnya. Aku tidak mau, teriak Haruna. Tristan memasukkan obat itu ke dalam mulutnya dan meminumkannya pada Haruna langsung dari mulutnya. Uhuk-uhuk. Brengsek, maki Haruna. Ia mengusap bibirnya dengan kasar. Tristan meminumkan obat itu dari mulut ke mulut. Ia lalu membersihkan bubur dan pecahan mangkuk yang berserakan di lantai. Tristan kembali ke dalam kamarnya setelah membersihkan kamar Haruna. Tristan melemparkan tubuhnya ke ranjang dan berbaring menatap langit-langit kamarnya. Ia meremas rambutnya dengan kuat. Ia benar-benar bingung mengartikan perasaannya. Jika niatnya membalas dendam seharusnya ia merasa senang karena telah berhasil menghancurkan Haruna. Namun, melihat Haruna sekarang, hati Tristan menjadi tidak senang. Ia tidak pernah menyangka kalau ia akan ketakutan karena seorang Haruna. Haruna telah tertidur setelah Tristan pergi dari kamarnya. Gurat kesedihan tergambar jelas di wajahnya, sekalipun ia sedang tertidur. Sisa air mata pun telah mengering, membentuk garis transparan di kedua pipinya. Hati dan tubuh Haruna sangat lelah malam ini. Hari-hari indah yang selama ini dilaluinya, kini telah berganti dengan kemalangan. Biarkan malam ini berlalu dengan mimpi indah. Esok, entah hari-hari seperti apa yang akan dilaluinya. Ia hanya ingin melupakan kejadian tadi untuk sementara dengan menenggelamkan diri di alam mimpi.